menyampaikan tausiahnya berkaitan dengan hijrah menuju lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah. Hari ini Pak Ustadz akan menyampaikan tentang hijrah menuju lebih baik ya. ya, insyaallah. Baik. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan nikmat yang begitu besar kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, panjang umur. Semoga semua yang Allah berikan kepada kita mampu kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi yang kita cintai, baginda Rasulullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhirat nanti kita mendapat syafaat, naungan, pertolongan yang diberi baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Tanjung Pinang, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat sebuah judul tentang hijrah menuju lebih baik. Nah, sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan memasuki tahun baru Islam. Tahun baru Hijriah diidentik dengan hijrah. Apa itu hijrah? Kita tengok sejarah. Hijrah itu pindahnya baginda Rasulullah SAW dari kota Makkah Al-Mukarramah, kampung kelahiran beliau, menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa baginda Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah? Apakah baginda Rasul takut menghadapi orang-orang kafir Quraisy? Tidak. Apakah kalah baginda Rasul menghadapi cemoohan, kemudian perlawanan dari orang-orang Quraisy? Tidak. Tetapi pindahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena biiznillah, karena izin Allah. Nah, kalau kita tengok kultur dari orang Mekah, orang-orang Mekah itu cerdas, cendekia, hebat berpikir. Di satu sisi menghadapi orang-orang cerdas, orang-orang hebat berpikir, cendekia, tidak mempan dakwah Nabi lagi, ditambah dengan meninggalnya dua sosok yang selalu melindungi, menyokong, mendorong beliau, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan pamulu Abu Thalib. Tidak mempan dakwah beliau lagi, sehingga orang Quraisy hendak membunuh beliau. Yang kedua, kultur orang Mekah ada kaya, apalagi persoalan bisnis, persoalan dagang, hebat, banyak harta. Menghadapi orang-orang kaya, berdakwah kepada orang kaya, nak mempan baginda Rasul SAW lagi, karena saking sombong dan menghadapi baginda Rasul bahkan sampai membunuh. Kemudian di Mekah itu banyak pemimpin. Ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan dan abu-abu lainnya. Banyak pemimpin. Sedangkan di Madinah Al-Munawwarah, kultur orang Madinah adalah hidup sederhana. Dan baginda Rasul hidupnya sederhana. Maka orang-orang Madinah Al-Munawwarah menginginkan baginda Rasul untuk
menjadi pemimpin di Madinah Al-Munawwarah. Dan orang-orang Madinah juga merindukan sosok pemimpin. Di Mekah banyak pemimpin, dan di Madinah, orang-orang Madinah merindukan sosok pemimpin. Seperti baginda Rasul SAW. Maka baginda Rasul hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Bagi kita hari ini adalah tidak perlu kita pindah. Hijrah dengan makna pindah, tetapi secara maknawi adalah pindah kepada menuju lebih baik. Makanya bagi Rasul SAW, al-muhajir man hajarul an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam konteks tahun Hijriah, bulan Muharram ini sebentar lagi, mari bersama-sama kita untuk pindah, berhijrah untuk menuju lebih baik. Yang selama ini kurang berpuasa sunat, tapi mulai tahun baru Islam tahun ini banyak puasa sunat Senin Kamis, berarti sudah hijrah. Yang selama ini kurang sholat berjemaah ke masjid, tetapi tahun ini banyak dia sholat berjemaah di masjid, di kantor, dan di rumah dengan keluarga, berarti sudah hijrah. Hijrah adalah pindah menuju lebih baik. Oleh karena itu, bersama-sama kita ajak keluarga kita, anfusakum wa ahlikum nar, pelihara diri keluarga dari api neraka. Italah yang akan menentukan kehidupan lebih baik masa yang akan datang, dunia wal akhirah, untuk menjadikan kepribadian lebih baik. Mari bersama-sama dalam konteks hijrah, pindah. Marilah kita hijrah untuk menuju pribadi lebih baik dengan melakukan amalan-amalan kebaikan-kebaikan dan menghindari perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Radio Tanjung Pinang, insya Allah dicintai, diberkahi, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan hijrah dari satu tempat Mekah ke Madinah Al-Munawwarah sudah selesai. Tapi tantangan bagi kita ke depan adalah terkait hijrah. Bisakah kita hijrah? Bisakah kita pindah untuk menjadi lebih baik? Mudah-mudahan bisa kita renungkan, bisa kita ambil pelajaran mau'izah untuk persoalan hijrah ke depan untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Mudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Terima kasih, dan kita mengundang pendengar juga ya. Pendengar bisa bergabung di 07712700 ya. Kami buka line telepon di 07712700. Silakan untuk Anda bertanya kepada Pak Ustadz. Baik, kita terima untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Bima. Iya, pagi. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Rahman. Iya, Pak Rahman. Pertanyaannya Pak? Iya, pertanyaannya buat Pak Ustadz Pak Satrio. Hijrah. Iya, benar. Hijrah ke yang lebih baik ya. Iya. Kita melihat kondisi sekarang ini kan kondisi COVID-19. Banyak orang yang terdampak ekonomi sehingga sulit mencari makan aja sulit. Iya Pak. Jadi itu ada hadis mengatakan kalau ada suatu wabah di tempat kita ini jangan kita keluar, tetap aja kita tempat kita, karena kalau kita keluar atau gimana gitu nanti kan akan menyebar wabah itu tadi. Pertanyaannya Pak? Jadi pertanyaannya, kalau kita ingin lebih baik gitu, jadi kita harus keluar, hijrah gitu. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustadz, dalil-dalilnya, sehingga konteks hijrah seperti apa yang harus kita
lakukan sesuai Iya. situasi dan kondisi. Mhm. Apakah semua kondisi itu Baik. harus kita hijrah gitu, Baik, Pak. sehingga dapat merubah nasib kita. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Assalamualaikum Rahman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman, dan kita masih undang lagi pendengar yang ingin bergabung. Kita terima. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Iya, Ibu Sinta. Assalamualaikum. Yang saya ingin tanyakan, Pak, dalam zaman pandemi ini, kita selain bersyukur kepada Allah ya Pak ya, doa-doa Kurang jelas suaranya. kita Agak kurang jelas, Ibu Sinta. Halo Ibu Sinta. Agak kuat sedikit Ibu Sinta. Halo, Assalamualaikum Iya. warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya Pak, yang saya ingin tanyakan Pak, dalam zaman pandemi ini bagaimana agar hati kita ini kuat dalam menghadapi segala sesuatu ya Pak ya, baik bersolat, baik bagaimana Pak, apakah kiat-kiatnya itu bagaimana langkahnya agar kita selalu tetap menjalani perintah Allah. Itu aja Pak yang saya ingin tanyakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinta ya. Bagaimana hati kita kuat untuk menjalankan ibadah ya, meskipun dalam kondisi sulit ya. Baik, kita terima lagi satu penelpon. Silakan. Anda bisa bergabung bersama kami di 077127100, dan untuk di FB dari Kak Am ya, bagaimana aktualisasi hijrah di tengah COVID-19 ini. Mohon pencerahannya dari Kiai Haji Ustadz Satrio MA. Baik, langsung saja Pak Ustadz untuk tanggapinya. Baik, terima kasih Pak Rahman, Bu Sinta, dan juga yang menyusun ya Facebook ya. Iya, betul Pak Ustadz. Tanya, Sebentar Pak Ustadz, kita terima untuk penelpon yang ketiga ya. Iya, Iya. baik. Siap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Nanda. Iya, Bapak Nanda, silakan Bapak Nanda. Iya. Hijrah ya. Mm-mm. Ya, ya Pak Ustadz, ini saya sangat kurang memahami maksud hijrah Pak Ustadz. Masalah kita hijrah itu dikatakan yang baik, yang buruk menjadi baik lah gitu, kurang lebih ya. Yang enggak dari pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apakah kita ini sehari sebelum saya mengatakan diri saya kayak siapa, apakah saya bisa hijrah? Sekarang kan saya misalnya perkataan saya ini kurang kurang baik lagi gitu kan. Bagaimana saya sehari-hari perkataan saya gini, tetapi merasa saya itu baik kan gitu kan. Nah, bagaimana saya harus hijrah yang sebaiknya? Iya. Nah, Baik, dari belajar perbuatan kepada perkataan sesama juga manusia. ya. Baik Bapak Nanda, terima kasih Bapak Nanda. Yo, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kita di Satu Raja Pinang. Semoga senantiasa sehat selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama ya, Pak, kita tadi pertanyaan dari Pak Rahman dalam konteks hijrah ya. Bahwa COVID-19 di saat orang ekonomi susah, kemudian marit. Nah, bagaimana konteks hijrah agar bisa kita terapkan kehidupan sehari-hari dalam membantu masyarakat atau yang membutuhkan. Baik, bahwa kembali kita kepada dasar dari agama kita, bahwa hijrah itu kan pindah. Baginda Rasul SAW sudah menjelaskan seperti yang saya sampaikan tadi, apa itu hijrah, kata Rasul, al-muhajir man hajaral an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Yang selama ini dia lebih banyak berbuat baik, salat, berjamaah, infak, sedekah, banyak membantu orang, berarti sudah pindah, sudah hijrah. Nah, begitu juga dengan saat sekarang ini, COVID-19, PPKM apalagi sampai tanggal 8 Agustus ini, itu banyak yang bisa kita buat untuk membantu sesama. Di antaranya adalah kita mau hijrah untuk menjadi lebih baik, tekad kita banyak membantu orang.
yang selama ini ada mungkin cuek, mungkin selama ini tidak hirau, tidak tanggap. Tapi hari ini dia bertekad, saya bertekad untuk banyak membantu orang. Berarti sudah pindah dia. Segala upaya kemampuan dilakukan dia untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada saudara kita yang membutuhkan. Melalui komunitas, melalui instansi, melalui persatuan, kemudian organisasi untuk membantu saudara kita yang dampak COVID-19, berarti sudah pindah dia. Ada upaya menjadi lebih baik. Nah, step by step, sedikit demi sedikit kita perlahan untuk menjadi lebih baik, mulai dari membantu orang, kemudian sholat, kemudian beribadah, kemudian infak sedekah, kemudian rahim. Ada tekad baik dia untuk menjadi pribadi lebih baik, berarti sudah hijrah, berarti sudah pindah. Begitu Rasulullah SAW menyampaikan, orang yang hijrah itu al-muhajir man hajaru an, orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan menjadi pribadi lebih baik. Nah, inilah wadah bagi kita, momen bagi kita di saat COVID-19, pandemi, PPKM, banyak hal yang mungkin bisa kita perbuat untuk menjadi pribadi lebih baik. Mungkin di satu sisi membantu orang, mungkin di satu sisi berbagi, mungkin di satu sisi bertekad untuk menjadi lebih baik dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali Pak Rahman. Yang kedua terkait cinta, tidak jadi pertanyaan dia, bagaimana kiat-kiat hijrah, kemudian kiat-kiat dalam keadaan ini supaya kita istiqomah. Nah, perlu kita ketahui bersama, ada kita supaya jangan gagal kita ini hijrah, supaya hijrah itu, pindah itu tidak gagal kita. Pertama tentu hijrah untuk menjadi lebih baik. Pertama kita landaskan niat karena Allah. Innamal amlu niat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Ada niat, ada tekad baik kita untuk menjadi lebih baik. Jadi niat itu bukan karena ditengok orang banyak, tidak. Karena niat itu memang karena Allah. Dilapaskan di hati, dilakukan dengan perbuatan, maka niat itu kita tunaikan dalam bentuk perbuatan kita. Nah, orang-orang yang punya niat yang baik, orang-orang yang punya niat yang ikhlas, supaya dia jadi lebih baik, insya Allah lahir terdorong dari dalam hatinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Jadi yang pertama, kita untuk hijrah, untuk lebih istiqomah, supaya jangan gagal kita hijrah itu, pertama lafazkan, niatkan karena Allah. Begitu Rasulullah SAW beliau itu hijrah karena Allah. Di Mekah nak memandang awal lagi, menghadapi orang kafir Quraisy, orang Quraisy tidak segan kepada beliau lagi. Apa tu yang disegan pada Rasul? Dulu ada istri dia, Khadijah orang kaya masih segan kita. Ada dulu pamannya, seorang yang gagah berani, selalu mendukung Rasul. Orang sosok yang selalu melindungi Nabi sudah meninggal. Tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat berminta pendapat. Maka tidak ada segan orang Quraisy, maka baginda Rasul hijrah daripada yang lunak-lunak imannya kembali kepada murtad, daripada orang yang jumlah sedikit terbunuh, maka baginda Rasul hijrah. Kenapa? Hijrah biiznillah, hijrah karena Allah. Jadi kita istiqomah supaya jangan hijrah, supaya kita istiqomah, maka niatkan karena Allah. Yang kedua, tentang lingkungan yang baik. Ada lingkungan yang baik. Di satu lingkungan yang baik akan melahirkan yang baik. Di lingkungan tidak baik melahirkan tidak baik. Pepatah mengatakan kalau kita berteman dengan orang yang menjual parfum, setidaknya kita terpecik bau parfum, dapat menciptakan parfum. Berteman dengan orang penjual besi, maka kita akan terbawa dengan pecikan-pecikan besi. Nah, oleh karena itu, lingkungan yang baik, berkawan dengan orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleha, lingkungan ini yang akan kita jadikan sebagai untuk penunjang untuk hijrah menjadi lebih baik.
carilah teman orang yang baik. Begitu disampaikan oleh Buya Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, untuk mengetahui pribadi kita, kekurangan kita, ada metode, ada cara. Pertama, carilah orang-orang sahabat-sahabat yang soleh-soleha. Dia akan ikhlas menyampaikan, bekerja ke masjid berjamaah, Iya. sedekah. Ayo kita berbuat baik, akan ikhlas dia. Nah, oleh karena itu, lingkungan baik akan menentukan amalan perbuatan kita. Kemudian seiring juga dengan pertanyaan dari Bapak Nanda. Pak Nanda tadi ya, Mhm. jauh beda juga, dan juga dari Pembu tadi tentang aktualisasi hijrah. Kita akan pakai saja jawabannya. Pada prinsipnya adalah bahwa aktualisasi hijrah dalam konteks kekinian adalah tidak mesti kita pindah seperti pindah baginda Rasul dari satu tempat kota Mekah kelahiran ke Madinah Al-Munawwarah. Tidak perlu. Bagi kita hari ini adalah yang mesti kita lakukan hijrah dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Yang selama ini kurang ke masjid, tapi dia rajin ke masjid, sudah pindah, sudah hijrah dia. Yang selama ini acu tak acu membantu orang, tapi saat sekarang ini, saat COVID, orang banyak ingin membutuhkan bantuan uluran tangan dari kita. Punya tekad dia bersama-sama komunitas, persatuan, ingin membantu, berarti sudah hijrah dia. Tentu bertahap. Maka aktualisasi tentang hijrah dalam konteks kekinian adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Al-muhajir man hajar al-an. Orang-orang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan berupaya menjadi pribadi lebih baik tentunya. Nah, pendengar Radio Tanjung Pinang, selalu dicintai, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah SWT. Maka dalam konteks hijrah tahun baru Islam, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Maka bersama-sama berupaya kita untuk berhijrah menuju lebih baik. Maka hijrah itu kita niatkan karena Allah, ada upaya, ada niat kita. Insya Allah dengan niat yang baik, Allah akan menjaga langkah, Allah akan menjaga kita semua, Allah akan menuntun membimbing kita ke arah yang lebih baik. Amin Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan untuk hari ini dapat memberikan yang terbaik untuk kita, apalagi kita bisa melakukan hijrah yang sebenarnya ya Pak Ustadz. Iya, insya Allah. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.